Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hal Ramadan, NIRN 02 11 19 037. Prodi Teknologi Mekanisasi Pertanian, jurusan Pertanian, Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pemenuhan tugas saya, yaitu saya akan menjelaskan tentang Arduino, drone, kultivator modern, serta combine harvester yang modern. Nah, langsung saja kita masuk ke materi untuk mengefisienkan waktu. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang Arduino. Nah, perlu kita ketahui ketika saya baca dari situs resmi Arduino, di sana jelas didefinisikan bahwa Arduino adalah sebuah platform atau open source elektronik yang mudah digunakan baik dari sisi hardware maupun software. Sedangkan perangkat Arduino atau Arduino board adalah sebuah hardware yang memiliki IC program yang telah ditanam bootloader Arduino. Nah, IC program inilah yang akan mengontrol semua aktivitas dalam sistem kontrol yang didesain, baik pembacaan sensor, input, output, komunikasi data antara Arduino dengan perangkat lain, seperti mengendalikan motor, stepper, servo, dan lain-lain. Adapun macam-macam Arduino, contoh singkatnya yaitu Arduino Uno, Arduino Due, Arduino Mega, dan Arduino Leonardo. Nah, beberapa bagian dari Arduino yaitu yang pertama itu port USB, power jack, power utama atau microcontroller, kemudian LED, indikator daya, kemudian LED indikator transfer, pin sumber daya, pin analog, pin digital, tombol reset, dan regulator tegangan. Nah, kemudian selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi UAV atau Unmanned Aerial Vehicle. Nah, Unmanned Aerial Vehicle ini adalah salah satu instrumen pengambilan data geospasial di lapangan sebuah pesawat tanpa awak. Mirip dengan satelit, teknologi UAV ini mengambil data di lapangan berupa data liputan, foto udara, ataupun citra satelit. Tapi ini lebih jelas. Nah, teknologi UAV ini dapat digunakan setiap saat secara real time dan memiliki keuntungan karena akurasi yang tinggi, tidak seperti satelit yang memiliki akurasi rendah, tidak memiliki kendala awan, dan tidak bisa digunakan untuk pengambilan data setiap saat. Nah, drone adalah pesawat tanpa awak atau nirawak. Secara spesifik, drone merupakan UAV atau Unmanned Aerial Vehicle atau kendaraan udara tanpa pilot. Sejarah drone tidak lepas dari situasi perang. Nah, awalnya drone ini diciptakan untuk pengintaian. Kemudian kualitas hidup manusia drone dikembangkan sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Misalkan dalam penelitian militer ataupun dalam pengembangan teknologi juga, drone juga harus ikut terlibat. Nah, contoh cara kerja drone yaitu untuk pemetaan wilayah yang dipadukan dengan teknologi satelit dan GIS atau Geospatial Internet Satelit. Nah, contoh lainnya yaitu pada pertanian yang disesuaikan dengan tujuan dan permasalahannya. Misalnya, apakah untuk mengetahui sebaran hama dan sebagainya. Dalam dunia drone, kerangka atau frame atau bisa juga distilahkan dengan rig adalah komponen utamanya, khususnya quadcopter atau drone yang memiliki 4 motor atau 4 baling-baling, punya desain yang seperti huruf X atau plus. Nah, pada ujung kerangka yang akan menentukan kemana arah muka pengendalinya atau flight controller hadap. Nah, ukuran drone ini sendiri harus menyesuaikan panjang diagonalnya kerangkanya, yaitu sebabnya drone kopter lebih kecil ukurannya dibandingkan drone octocopter, karena desain kerangka quadcopter umumnya 400 mm, 330 mm, dan 220 mm dan lebih kecil lagi. Sementara octacore
panjang diagonal kerangka yaitu 550 mm atau lebih. Nah, adapun prinsip kerja atau komponen pendukung drone selain komponen utama dalam drone kopter terdapat juga komponen pendukung. Berikut adalah komponennya yaitu seperti motor dan baling-baling. Nah, fungsi dari motor dan baling-baling ini yaitu agar drone bisa terbang, maka komponen berikutnya yang paling menentukan adalah motor dan baling-baling pada drone kopter. Terdapat 2 motor yang menggerakkan baling-baling secara jarum jam dan sementara 2 motor lainnya menggerakkan baling-baling berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian pengendali utama atau flight controller. Nah, pengendali utama atau flight controller ini berbentuk seperti komputer mini yang dipasang pada drone. Pengendalian ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi arah, kecepatan, ketinggian, kemiringan, dan sebagainya, sehingga drone tetap akan kondisi stabil. Nah, semakin banyak sensor yang ditanam, semakin banyak informasi yang bisa diolah. Misalnya akselerometer, magnetometer, giroskop, barometer, dan GPS. Nah, kemudian yang ketiga itu pengendali kecepatan elektronik. Nah, pengendali kecepatan elektronik atau sering disingkat dengan ESC, Electronic Speed Controller, berfungsi untuk menerjemahkan perintah dari flight controller sehingga ketika pengendali utama memerintahkan agar 2 motor menggerakkan baling-baling cepat dari lainnya, maka ESC akan menerjemahkan kemudian mengubah daya menjadi energi listrik atau daya listrik. Nah, kemudian keempat yaitu baterai. Nah, di sini baterai merupakan komponen paling penting. Kenapa? Karena syarat untuk terbangnya drone yaitu memiliki energi yang disimpan di dalam baterai. Nah, kemudian yang kelima yaitu radio controller, transmitter, receiver untuk mengendalikan drone. Maka dibutuhkan sebuah pengendali jarak jauh menggunakan frekuensi radio. Nah, frekuensi ini membutuhkan alat pemancar seperti transmitter serta penerima receiver. Nah, kemudian kultivator. Nah, sedikit kita jelaskan, kultivator adalah alat mesin pertanian yang digunakan untuk pengolahan tanah sekunder. Nah, kultivator ini bekerja dengan menggunakan gigi yang sedikit menancap ke dalam tanah sambil ditarik dengan sumber tenaga penggerak, umumnya traktor, kultivator jenis lain atau rotary tiller, menggunakan gerakan berputar cakram dan gigi untuk mencapai hasil yang sama. Nah, di dalam kultivator ini beberapa kultivator yang modern atau yang lebih canggih yang memiliki sensor itu sudah dapat mendeteksi kapan kultivator atau rotarinya harus bergerak dengan RPM tertentu untuk menghancurkan tanah, dan kapan juga mesin harus menurunkan RPM agar tanah yang diolah tidak terlalu hancur dan juga dapat mengefisienkan energi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu modern combine harvester. Nah, secara umum modern combine harvester ini adalah sebagai pemotong tanaman yang masih berdiri dan menyalurkan tanaman yang terpotong ke dalam silinder, merontokkan gabah dan membersihkan gabah dengan cara membuang gabah kosong pada benda asing. Nah, sedikit kita ketahui juga prinsip kerja dari combine harvester modern ini itu padi yang akan masuk ke dalam mesin combine harvester ini akan dipotong jeraminya dan kemudian gabah hasil perontokan ditampung dalam tangki dan jeraminya akan diterbangkan secara acak di atas permukaan tanah. Nah, guna untuk mempertahankan unsur hara tanah tersebut. Nah, semua jenis combine saat ini bisa dikendarai, bisa dioperasikan dengan cara dikendarai atau di riding type. Namun ada beberapa combine harvester yang sudah bisa dioperasionalkan atau dioperasikan menggunakan remote control. Dan kembali lagi
Di sini memerlukan receiver dan transmitter. Nah, kemudian selanjutnya dalam conveyor harvester itu tidak terlepas dari yang namanya sensor, seperti feed rate sensor, yield and moisture sensor, rotor loss sensor, return volume sensor, slip loss sensor, dan slip load sensor. Nah, di mana sensor-sensor ini berfungsi untuk mengendalikan atau mengatur kapan mesin harus bekerja dengan ketinggian tertentu, kapan alat harus memanen dengan ketinggian tertentu, dan kapan alat harus menyesuaikan peranannya masing-masing. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dan sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diterima. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.